Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Malam itu adalah malam Selasa Kliwon, sebuah waktu yang diyakini memiliki kekuatan mistis, di mana Pak Usep harus melaksanakan kewajibannya melayani sosok ular Nyi Blorong di atas ranjang. Ritual ini tidak boleh diabaikan, sebab menjadi bagian dari syarat pesugihan yang telah dipilihnya. Bila sampai melanggar, malapetaka diyakini akan menghancurkan kehidupannya. Bayangan tentang Nyi Blorong kembali melintas dalam benaknya. Sosok perempuan cantik dengan keharuman melati yang begitu memabukkan selalu hadir dalam pikirannya. Setiap lekuk tubuh indahnya membangkitkan naluri kelelakiannya, membuat Pak Usep tidak pernah merasa terbebani. Bahkan, ia kerap menikmatinya dengan penuh gairah. Dalam diam, ia mulai membandingkan pelayanan yang diberikan oleh Nyi Blorong dengan istrinya, Bu Diana. Perbandingan itu jelas tidak seimbang, karena baginya, kepuasan dari Nyi Blorong jauh melampaui apa yang diterimanya dari istri sahnya. Dari situlah, perlahan ia mulai menghindar dari kewajibannya sebagai suami. Pulang larut malam dengan alasan lelah menjadi kebiasaannya, demi menjauhkan diri dari Bu Diana. Pada malam itu, setelah meresmikan sekaligus mengontrol gerai kupat tahu barunya di Tasikmalaya sejak siang hari, ia sengaja tidak langsung pulang ke Garut. Laki-laki itu memilih singgah ke sebuah showroom mobil, sekadar melihat keluaran terbaru yang membuatnya tergoda. Rasa jenuh terhadap mobil mewah yang kini dimilikinya mulai tumbuh, sehingga timbul niat untuk menggantinya dengan yang lebih mahal dan berkelas. Rasa jumawa merasuki dirinya, karena ia merasa memiliki harta yang cukup untuk membeli apapun yang diinginkan. Usai memesan sebuah mobil baru dan membayar lunas tanpa ragu, langkahnya membawanya ke area parkiran. Saat itu, ekor matanya menangkap pemandangan seorang kakek renta yang berjalan terbungkuk-bungkuk dengan tongkat, dituntun oleh seorang anak perempuan berwajah kumal dan berpakaian lusuh. Langkah kakek itu begitu lambat, seolah harus bergantung pada arahan dari cucunya, menandakan kedua matanya telah buta. Dahulu, saat hidupnya masih susah sebagai penjual kupat tahu keliling dengan gerobak sederhana, hati kecil Pak Usep pasti akan tergugah melihat keadaan memprihatinkan semacam itu. Ia akan mudah tergerak untuk menolong, meski hanya dengan sepiring kupat tahu dan segelas teh hangat. Namun kini, segalanya telah berubah. Limpahan harta membuat nuraninya terkikis habis, berganti dengan kesombongan yang menjulang tinggi. Perubahan itu juga dipengaruhi oleh Abah Diman, sang dukun pesugihan yang memberi jalan instan menuju kekayaan. Sang dukun berulang kali mewanti-wanti agar dirinya tidak memberikan harta untuk kegiatan amal, baik itu sedekah, menyantuni anak yatim, ataupun membantu pembangunan masjid. Larangan itu membuatnya kini dikenal sebagai juragan kupat tahu yang kaya raya, tetapi juga pelit. Tatapan kosong anak perempuan berpakaian lusuh itu tiba-tiba tertuju pada Pak Usep. Dengan langkah kecil, ia menghampiri, lalu mengulurkan tangan mungilnya yang kotor sambil menyampaikan harapan untuk mendapatkan sedekah. Ia dan kakeknya belum makan sejak kemarin. Namun, hati Pak Usep yang telah membantu memilih pura-pura tidak mendengar. Ia segera membuka pintu mobil mewahnya, masuk, dan menghempaskan tubuh di kursi pengemudi. Sementara itu, wajah mungil sang anak tertunduk dengan penuh kecewa. Ia melangkah lesu meninggalkan tempat itu bersama kakeknya. Dari balik kaca mobil, Pak Usep hanya memberikan tatapan sinis sebelum akhirnya melajukan kendaraannya pulang. Dalam perjalanan, telepon dari Teh Lilis, pembantunya, membuatnya terkejut. Suara perempuan itu terdengar panik dan meminta agar ia segera pulang. Kekhawatiran semakin menyesakan ketika disebutkan bahwa istrinya, Bu Diana, jatuh pingsan. Kecemasan semakin bertambah saat mengetahui penyebabnya. Menurut cerita Teh Lilis, saat ia sedang berada di dapur, tiba-tiba terdengar teriakan nyaring dari Bu Diana yang menyebut ada ular besar di depan kamar. Teriakan itu disusul tubuh Bu Diana yang jatuh hingga kepalanya membentur lantai, mengeluarkan darah segar dari belakang kepala. Kini, istrinya tengah dibawa menuju rumah sakit dengan ambulans, karena upaya Teh Lilis untuk menyadarkannya tidak berhasil.
Pikiran Pak Usep semakin kalut ketika mengingat bahwa kamar tempat istrinya terjatuh berada di lantai atas, dengan pintu dan jendela yang selalu terkunci rapat. Rasanya mustahil bila seekor ular, apalagi berukuran besar, bisa masuk ke dalam kamar itu. Namun kenyataannya, sosok ular memang benar-benar muncul di hadapan Budiana sebelum insiden itu terjadi, saat ia hendak beristirahat usai seharian mendampingi sang suami mengurus gerai-gerai kupat tahu di Garut. Budiana yang begitu lelah akhirnya terbuai oleh rasa kantuk hingga tidak menyadari kehadiran seekor ular sanca berukuran sebesar paha orang dewasa yang tiba-tiba muncul di belakang tubuhnya. Ular itu perlahan merayap mendekat, lalu dengan cepat melilit pinggangnya begitu erat. Kejutan yang mendadak membuat Budiana tersentak panik. Nafasnya mulai terhimpit, sementara tubuhnya berusaha keras melepaskan diri dari cengkeraman ular yang kian memperkuat lilitan. Niat untuk melompat dari ranjang tidak pernah terlaksana karena tekanan dari tubuh ular tersebut begitu kuat. Meski sempat berjuang dengan keberanian dan akalnya, Budiana tetap terjebak dalam himpitan yang membuat pernafasannya semakin sesak. Hingga akhirnya, kesadarannya hilang, dan tubuh itu terkulai tak berdaya. Lilitan dilepaskan begitu saja, membuat tubuh Budiana jatuh limbung, menghantam lantai kamar dengan keras. Bagian belakang kepalanya membentur lantai hingga mengucurkan darah segar. Di tempat lain, Pak Usep yang tengah mengendarai mobil mewahnya merasa diliputi kecemasan setelah mendapat kabar mengenai kondisi istrinya. Pilihannya segera berbalik arah, memutuskan untuk menuju rumah sakit demi menemani Budiana, alih-alih memenuhi kewajiban ritual bersama Nyi Blorong yang selama ini menjadi sumber kekayaannya. Keputusan itu ternyata membawa malapetaka bagi dirinya. Ketika mobil berbelok, tiba-tiba sesosok ular besar berwarna hitam legam muncul di samping kendaraan. Kehadirannya mengejutkan sekaligus menakutkan. Mata ular itu berkilat hijau dengan tatapan yang mengintimidasi, sementara lidah bercabang menjulur-julur memberi ancaman. Sosok tersebut tidak lain adalah Nyi Blorong yang murka, menuntut kehadiran Pak Usep yang telah berani mengabaikan kewajiban. Rasa takut merayapi tubuh laki-laki itu, tubuhnya gemetar, suaranya serak, dan pikirannya kalut. Suara Nyi Blorong yang kerap ia kenal kini terdengar dalam wujud ular menggelegar dengan penuh protes. Sosok gaib itu menuding sikapnya yang lalai dan tidak tahu berterima kasih. Disebutkan pula bahwa Budiana telah dijadikan tumbal, meski sebelumnya tidak pernah ada syarat yang mengharuskan tumbal nyawa. Pak Usep mencoba membantah, mengungkapkan ketaatannya, bahkan menyebut dirinya telah rela meninggalkan istrinya demi melayani sang penguasa pesugihan. Namun, ucapan itu hanya memancing ejekan. Semua ketaatan yang ia lakukan dianggap sudah disertai kenikmatan, dan Nyi Blorong menegaskan bahwa pembangkangan yang ia lakukan tidak bisa dibiarkan. Mata ular itu berubah menjadi merah menyala, memancarkan aura kemarahan. Pak Usep semakin menciut, tubuhnya lemas, dan hanya bisa terpaku di balik kemudi. Ucapan dari sosok gaib itu menegaskan bahwa pengganti tumbal adalah dirinya sendiri. Ancaman itu seakan menjadi palu pemutus nasib. Setelah melontarkan kemurkaannya, sosok Nyi Blorong lenyap begitu saja, meninggalkan aroma anyir yang perlahan memudar. Pak Usep terduduk lemah di kursi mobilnya, meratapi keputusan yang pernah ia buat. Dalam kebingungan, telepon dari Teh Lilis kembali masuk. Kabar yang datang seharusnya mampu membawa kelegaan, karena Budiana telah mendapatkan perawatan dan dinyatakan akan segera pulih. Namun, entah mengapa, tidak ada rasa gembira sedikit pun yang singgah di hati laki-laki itu. Beberapa hari berselang, Budiana diperbolehkan pulang dari rumah sakit, tetapi kondisi justru berbalik. Pak Usep mendadak jatuh sakit tanpa penyebab yang jelas. Tubuhnya lumpuh, tidak mampu digerakkan, bahkan untuk berbicara pun sudah tidak sanggup. Keadaan itu berlangsung berbulan-bulan, meski Budiana telah berusaha membawa suaminya berobat ke berbagai dokter dan orang pintar. Semua upaya tidak membuahkan hasil, justru penyakitnya semakin parah. Kini, setiap kali diberi makan, tubuh Pak Usep menolak dengan memuntahkan kembali apa yang masuk. Begitu pula dengan minuman yang selalu disemburkan. Tubuhnya semakin kurus,
hanya menyisakan tulang yang terbalut kulit. Bu Diana tidak lagi mampu menahan air mata melihat keadaan suaminya yang semakin aneh, semakin menyedihkan. Pak Usep hanya bisa terbaring di ranjang mahalnya. Wajahnya tanpa ekspresi, hanya kedua bola matanya yang menengadah ke atas dengan tatapan penuh ketakutan. Tubuhnya tiba-tiba mengejang, matanya mendelik, dan tangis histeris Bu Diana pecah tanpa terbendung. Dalam pelukannya, tubuh Pak Usep yang kian mengeriput dan kurus tampak seperti mayat hidup yang belum sepenuhnya meninggalkan dunia. Suasana mencekam itu diawali dengan suara menyeramkan seperti tulang yang patah dalam waktu bersamaan. Bunyi, krak, krak, terdengar jelas di dalam kamar, membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya berdiri. Bu Diana pun ikut merasakan ketegangan itu. Ia mendengar jeritan kesakitan suaminya yang menggema di seluruh ruangan, namun matanya tidak menangkap apa-apa. Yang terdengar hanya rintihan memilukan dari Pak Usep yang seolah merobek keheningan malam. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa penyebab dari semua itu adalah sosok gaib, Nyi Blorong, yang sedang membeli tubuh suaminya dengan wujud siluman ular yang menakutkan. Hanya Pak Usep yang dapat melihat sosok asli dari sesembahan yang selama ini menjadi sumber kekayaan dan kehormatan hidupnya. Tulang-tulang di tubuhnya patah satu persatu, sementara mulutnya merintih penuh penyesalan, memohon ampunan dari makhluk yang dahulu ia puja. Namun, semua permohonannya tidak digubris. Sosok kejam itu datang bukan untuk memberi maaf, melainkan untuk menuntut balas atas pelanggaran yang dilakukan Pak Usep. Rasa sakit yang tidak tertahankan membuat darah keluar dari gigi dan gusi Pak Usep. Lidah bercabang milik Nyi Blorong menjulur panjang, lalu dengan ganas mematuk tubuhnya berkali-kali. Tubuh yang kurus itu semakin melemah, kehilangan tenaga untuk berteriak maupun menangis. Yang tersisa hanyalah penyesalan mendalam karena dulu ia tergoda mengikuti jalan pesugihan. Tetapi segalanya sudah terlambat. Pada akhirnya, tubuh Pak Usep terkulai lemas dengan luka gigitan ular yang mengerikan, hingga ia tewas dengan cara yang mengenaskan. Peristiwa itu kelak menjadi buah bibir warga karena kematiannya yang penuh misteri. Namun, kisah tragis ini berawal jauh sebelumnya, tepatnya 2 tahun lalu. Saat itu, kehidupan Pak Usep sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda kegemilangan. Di tengah hiruk-pikuk kota Garut, lelaki berusia 26 tahun itu duduk lesu di kursi plastik yang sudah pudar warnanya, di samping gerobak kupat tahu miliknya. Wajahnya tampak muram, sorot matanya kosong menatap lalu lalang kendaraan di jalan raya. Tidak satupun kendaraan berhenti, bahkan sekadar untuk mencicipi dagangannya. Kupat tahu, makanan tradisional khas Jawa Barat yang biasanya disantap di pagi hari, menjadi andalan Pak Usep untuk mencari nafkah. Sepiring kupat tahu berisi ketupat yang dipotong kecil-kecil, tahu goreng, toge rebus, dan kuah kacang kental yang disajikan dengan taburan bawang goreng serta kerupuk. Beberapa orang lebih suka menambahkan kecap dan sambal agar rasanya semakin mantap. Hidangan ini kerap menjadi alternatif sarapan selain bubur ayam atau gorengan. Namun, 6 bulan berjualan, usaha Pak Usep tidak menunjukkan hasil menggembirakan. Gerobak sederhana yang ia lengkapi dengan kursi plastik dan meja kayu untuk pelanggan lebih sering sepi daripada ramai. Kursi-kursi itu kini dipenuhi debu, tidak lagi menjadi tempat bercengkerama orang-orang yang dulu setia datang. Uang hasil penjualan kerap tidak cukup untuk menutup modal, apalagi untuk membayar kontrakan rumah yang sudah lama menunggak. Kepala Pak Usep sering berdenyut, memikirkan kebutuhan hidup, terutama biaya periksa kehamilan sang istri, Diana, yang tengah mengandung. Ia hanya bisa berdoa agar pintu rezeki segera terbuka. Di tengah kepasrahan itu, Diana datang membawa bekal sederhana untuk makan siang bersama. Hanya ada nasi putih dalam porsi kecil, 2 potong tempe, beberapa cabai rawit yang diulek kasar, dan sepotong ikan asin. Perempuan berusia 23 tahun itu berusaha menyembunyikan wajah lelahnya di balik senyuman, meski hatinya juga terbebani. Ia berusaha menenangkan suaminya bahwa cobaan tidak akan diberikan melebihi batas kemampuan manusia. Kata-katanya yang menyejukkan bagaikan hujan yang turun setelah kemarau panjang,
memberi sedikit ketenangan pada suami yang hatinya sudah nyaris putus asa. Namun, keadaan tidak juga membaik. Justru dalam beberapa hari berikutnya, muncul pesaing baru, sepasang suami istri bernama Pak Ishak dan Bu Lilis, yang membuka dagangan kupat tahu tidak jauh dari lokasi mereka. Kehadiran pesaing itu membuat jualan Pak Usep semakin terpuruk. Gerobak baru itu justru ramai pembeli. Antriannya panjang seperti antrean sembako gratis. Hanya dalam waktu singkat, dagangan mereka ludes, sementara Pak Usep hanya berhasil menjual 2 piring kupat tahu sepanjang hari. Uang yang didapat bahkan tidak cukup untuk membeli bahan jualan keesokan harinya. Kebingungan melanda pikirannya. Bagaimana bisa usaha yang baru buka langsung ramai pelanggan, sementara usahanya yang sudah berbulan-bulan tidak juga berkembang? Ia merasa ada sesuatu yang janggal, namun tidak mampu menjawab pertanyaan itu. Sang istri hanya mencoba menenangkan dengan keyakinan bahwa rezeki sudah diatur. Diana bahkan mengambil langkah bijak dengan membungkus kupat tahu yang tidak laku untuk dibagikan kepada tukang becak dan orang-orang yang membutuhkan. Walau getir, ia tetap berusaha menanamkan rasa ikhlas di tengah kesulitan yang mereka alami. Pada sore itu, ketika pasangan suami istri itu bersiap merapikan seluruh dagangan mereka, tiba-tiba datang seorang pria yang menghampiri gerobak sederhana tempat mereka berjualan. Kehadiran pria tersebut sempat mengejutkan, namun sekaligus membangkitkan rasa bahagia dalam diri Pak Usep. Sejak pagi, ia menunggu kedatangan seorang pembeli, dan akhirnya ada juga sosok yang datang menghampiri. Wajahnya yang semula muram seketika berubah cerah penuh harapan. Dengan penuh semangat, Pak Usep mempersilakan pria itu duduk, lalu segera bergegas menyiapkan kupat tahu. Ketupat dipotong-potong dengan pisau kecil yang sudah menemaninya setiap hari, kemudian disiapkan dengan kuah kacang kental yang khas. Ia pun meminta istrinya, Bu Diana, untuk melengkapi hidangan dengan segelas teh hangat serta sepiring kecil kerupuk, sebagai pelengkap sederhana yang selalu ia sediakan bagi para pelanggan. Belum sempat menunggu lama, pria itu kemudian menatap Pak Usep seakan ingin memastikan sesuatu. Pertanyaan tentang masa lalu membuat Pak Usep terdiam sejenak, mencoba mengingat kenangan yang telah lama terkubur. Hingga akhirnya matanya berbinar ketika menyadari bahwa pria itu adalah Ramdan, teman sebangkunya semasa SMP yang dulu dikenal nakal karena sering mencuri gorengan di kantin sekolah. Keduanya lalu terhanyut dalam percakapan yang penuh keakraban, seolah jarak 10 tahun perpisahan tidak pernah ada. Pak Usep merasa bangga sekaligus terkejut melihat perubahan besar yang dialami sahabat lamanya. Ramdan kini telah menjadi seorang ustaz, pengurus di sebuah pondok pesantren, sekaligus seorang juragan konveksi yang kehidupannya mapan. Di sisi lain, Ramdan merasa prihatin mendengar keluh kesah sahabat lamanya yang harus menghadapi kenyataan pahit karena dagangannya selalu sepi. Sementara itu, pesaing baru mereka yang berjualan tepat di seberang jalan selalu ramai pembeli hingga mampu pulang lebih cepat dengan dagangan ludes terjual. Di tengah perbincangan itu, Ramdan mencoba memberikan nasihat penuh ketulusan. Ia menekankan pentingnya kesabaran dalam menghadapi ujian hidup, sebab rezeki sudah diatur sesuai porsi masing-masing. Selain itu, ketaatan beribadah, rajin bersedekah, dan kepedulian terhadap anak yatim diyakininya dapat membuka pintu keberkahan. Nasihat tersebut membuat Pak Usep terdiam dalam renungan. Ia sadar, akhir-akhir ini dirinya memang sering melalaikan kewajiban sebagai seorang muslim. Setiap kali diingatkan oleh istrinya, ia lebih memilih beralasan bahwa ibadah tidak akan membawa pengaruh besar pada rezekinya. Lamunannya buyar ketika pandangannya kembali tertuju pada gerobak kupat tahu milik Bu Lilis dan Pak Ishak di seberang jalan. Dada Pak Usep terasa panas melihat pasangan itu menutup tenda karena seluruh dagangannya telah habis. Bahkan, terlihat beberapa pembeli kecewa karena gagal mendapatkan seporsi kupat tahu yang ludes terjual. Bu Diana mencoba menyarankan agar mereka menempuh cara yang baik, sebagaimana yang dinasihatkan oleh Ramdan. Namun, saran itu hanya dianggap angin lalu oleh Pak Usep. Dalam hatinya justru bergema bisikan penuh iri dan amarah. Ia merasa harus mencari jalan lain yang lebih cepat agar dagangannya laris, meskipun jalan itu bukan cara yang benar. Malam itu, ketika Pak Usep beristirahat di kamar kontrakan,
suara gedoran keras terdengar dari balik pintu. Suara itu begitu familiar, dan benar saja, ternyata pemilik kontrakan, Pak Toto, yang datang. Dengan wajah tidak ramah, lelaki berusia 40-an itu menagih uang sewa yang sudah lama tertunda. Ia menegaskan hanya memberi tenggat waktu 1 minggu. Jika dalam waktu itu tidak ada pembayaran, maka Pak Usep beserta keluarganya harus segera angkat kaki dari kontrakan tersebut. Hati Pak Usep semakin sesak. Ia merasa hidupnya semakin berat, terlebih setelah mata pencahariannya tersaingi dan kontrakan yang ditempatinya terancam. Alih-alih melakukan introspeksi, ia justru menyalahkan pesaingnya, Bu Lilis dan Pak Ishak. Amarah memenuhi dadanya hingga ia mengepalkan tangan lalu menghantam tembok dengan keras, membuat tangannya berdarah. Sementara itu, Bu Diana memilih pulang ke rumah ibunya, Bu Asih. Hari itu mereka tidak berjualan karena modal sudah habis. Malam sebelumnya, pertengkaran hebat terjadi antara Bu Diana dan Pak Usep. Sang suami menuduh sedekah yang dilakukan istrinya menjadi penyebab utama kerugian mereka. Ucapan yang penuh emosi itu membuat hati Bu Diana tersayat. Selama 5 tahun pernikahan, baru kali itu ia mendengar nada tinggi keluar dari mulut suaminya. Meski demikian, ia memilih diam, berusaha memahami keadaan sulit yang dihadapi suaminya. Di rumah ibunya, Bu Diana meluapkan kesedihan. Ia hanya bisa menangis dalam pelukan Bu Asih yang menasihatinya agar tetap tabah. Sang ibu menenangkan dengan mengingatkan bahwa rezeki, jodoh, dan maut adalah rahasia Tuhan. Dengan penuh kasih, Bu Asih mengusap rambut anaknya, sementara Bu Diana semakin terbenam dalam pelukan yang menenangkan. Tangis keduanya pecah, menyatu dalam haru, menjadikan kamar itu saksi bisu kesedihan mendalam. Di tempat lain, Pak Usep yang sudah benar-benar lelah dengan beban kemiskinan mulai nekat mencari jalan pintas. Ia mulai mencari tahu tentang pesugihan, sebuah cara yang diyakini dapat menghadirkan kekayaan dengan cepat tanpa harus bersusah payah bekerja keras. Setelah bertemu dengan seorang dukun spesialis pesugihan bernama Abah Diman, Pak Usep disarankan untuk menjalani pesugihan Nyi Blorong. Alasannya sederhana, karena syarat yang harus dipenuhi tidak rumit dan tidak membutuhkan ritual-ritual aneh yang biasanya menyulitkan. Satu-satunya kewajiban yang diminta hanyalah melayani sang ratu siluman ular itu di atas ranjang setiap malam Jumat Wage dan Selasa Kliwon. Sebagai imbalannya, Pak Usep akan memperoleh sekarung uang dalam jumlah yang sangat besar. Tawaran itu jelas tidak ditolak, sebab syarat yang diminta terasa begitu mudah. Pengalaman pertama menjalani pesugihan membuat hati Pak Usep diliputi rasa takut. Ia diperlihatkan wujud asli Nyi Blorong, seekor ular raksasa dengan sebuah mahkota hijau yang berkilau di atas kepalanya. Seolah mampu membaca isi hati manusia, makhluk itu segera menjelma menjadi seorang gadis muda berusia sekitar 20 tahun dengan kecantikan yang begitu memikat. Entah bagaimana mulanya, malam itu dua insan yang berbeda dunia akhirnya terjerumus ke dalam perbuatan terlarang hingga semalam penuh. Tubuh Pak Usep terasa remuk redam setelah melayani sang sesembahan, namun rasa letih itu seakan terhapus ketika mendapati tumpukan uang pecahan 50.000 dan 100.000 berserakan di atas ranjang. Dengan penuh kegembiraan, uang itu segera dibelanjakan untuk membeli berbagai barang mewah yang selama ini tidak pernah sanggup ia raih. Kepada istrinya, Bu Diana, ia hanya berkata bahwa semua itu berasal dari warisan keluarga jauh, tanpa sedikit pun membocorkan rahasia besar yang sedang dijalankannya. Keajaiban pesugihan itu kian nyata. Dagangan kupat tahu yang dulu sepi, pembeli mendadak menjadi luar biasa laris. Bahkan sebelum gerobaknya dibuka, antrian sudah mengular panjang. Pundi-pundi rupiah pun mengalir deras, membuat hidup Pak Usep berubah drastis. Ia mulai memandang sinis pada gerobak Pak Ishak dan istrinya yang selalu sepi. Sebuah perbandingan yang seakan menegaskan betapa besar perbedaan keberuntungan di antara mereka. Tidak merasa cukup, ia melebarkan usahanya dengan membuka cabang-cabang baru di berbagai sudut kota Garut, serta mempekerjakan puluhan karyawan untuk mengelolanya. Namun di balik semua kesuksesan itu, Bu Diana mulai merasakan perubahan pada suaminya.
Pak Usep tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim. Setiap ajakan untuk beribadah selalu ditolak dengan alasan kesibukan. Ia semakin larut dalam hitungan uang dan urusan usaha, hingga hati istrinya terasa kian hampa. 2 tahun berlalu, dan selama itu pula Budiana berkali-kali kehilangan buah hati yang dikandungnya. 4 kali kehamilan berakhir dengan keguguran di usia sebulan. Pada awalnya, ia menyangka dirinya terlalu lelah hingga kandungan menjadi lemah. Demi meringankan beban, ia mempekerjakan seorang pembantu bernama Teh Lilis. Namun harapannya pupus, sebab setiap kehamilan tetap berakhir tragis. Kecurigaan mulai muncul ketika ia menyadari bahwa setiap kali mengalami keguguran, usaha suaminya selalu bertambah maju. Lebih mengerikan lagi, setiap kehilangan itu selalu diawali mimpi yang sama. Dalam tidurnya, seekor ular hitam raksasa muncul di hadapannya, merayap perlahan naik ke ranjang, lalu melingkari perutnya 2 kali sebelum akhirnya menghilang masuk ke dalam tubuhnya secara gaib. Keesokan harinya, darah memenuhi sprei, dan segumpal daging sebesar kepalan tangan keluar dari rahimnya. Dokter kandungan selalu menyatakan hal yang sama, ia telah mengalami keguguran. Tangisnya pecah berkali-kali, sebab impiannya untuk menjadi seorang ibu sejati selalu kandas. Hatinya sempat bertekad untuk mencari pertolongan. Ia ingin menemui seorang ustadz kenalan Bu Hasi agar dirinya dan janinnya bisa didoakan demi keselamatan. Namun niat itu tak pernah terwujud. Nyi Blorong, yang merasa terancam, lebih dulu mencelakai Budiana hingga ia harus dilarikan ke rumah sakit, tepat sehari sebelum keberangkatannya menemui sang kiai. Akhirnya, semua rahasia itu terbongkar setelah kematian Pak Usep yang begitu tragis. Saat jenazahnya yang sudah dimandikan dan dikafani hendak dimakamkan, para penggali kubur mendadak berlarian ketakutan. Dari liang lahat yang baru digali, ratusan ular berbisa keluar entah dari mana asalnya. Atas saran seorang ustadz, makam segera dipindahkan ke tempat lain yang dianggap aman. Namun ketika jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat, seekor ular hitam raksasa tiba-tiba muncul dan melilit erat tubuh yang sudah dikafani. Kepanikan kembali pecah. Para penggali kubur berhamburan menyelamatkan diri, sementara tangis Budiana meledak di dalam pelukan Teh Lilis. Ia memanggil-manggil nama suaminya sambil mengucapkan istighfar berulang-ulang. Para pelayat yang mencoba mengusir ular itu justru disambut dengan kemunculan ratusan ular lainnya, yang mengancam menyerang siapapun di dekatnya. Suasana menjadi kacau, orang-orang berlarian meninggalkan pemakaman, dan liang lahat Pak Usep pun dibiarkan terbuka tanpa sempat ditimbun tanah.